Alhamdulillah pemirsa Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema kita putusan Tanwir kedua Muhammadiyah dan Aisyah. Dan kita kembali bersama Ayanda Profesor Dr. Dadang Kahmat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ayanda, tadi kita sudah mengulas sedikit tentang bagaimana suasana pelaksanaan Tanwir dan juga bicara tentang tema Tanwir Muhammadiyah dan Aisyah yang kedua ini, yang bicara tentang optimis hadapi pandemi COVID-19 menuju sukses muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Dan bicara tentang putusan, seperti apa putusan yang telah dihasilkan dalam prosesi Tanwir kali ini, Anda? Iya, makasih Ananda. Keputusan Tanwir Muhammadiyah Aisyah itu seperti halnya yang diumumkan oleh Pak Sekretaris Umum ketika menjelang penutupan ada 6 poin. Ya. 6 poin. Yang pertama adalah keputusan waktu muktamar. Kita atau Tanwir Muhammadiyah dan Aisyah sepakat bahwa muktamar Aisyah dan muktamar Muhammadiyah akan diselenggarakan pada hari Jumat sampai Ahad, yaitu 18 November sampai tanggal 20 November tahun 2022. Lalu tempatnya di kota Surakarta sebagai center dari kegiatan. Yang kedua, muktamar Muhammadiyah dan Aisyah diselenggarakan secara luring dan daring, jadi blended ya. Artinya ada yang datang ke Surakarta dan ada juga yang di tempat masing-masing. Dalam hal ini di klaster-klaster nanti ya. Yang ketiga, pemilihan anggota pimpinan pusat Muhammadiyah maupun pimpinan pusat Aisyah akan diselenggarakan secara e-voting ya, yaitu dengan dijaga keamanan dan kerahasiaan serta keberlangsungannya secara baik. Saya kira ini merupakan satu peristiwa pertama ya di Muhammadiyah mengadakan e-voting. Yang sudah itu baru e-counting. Kita waktu menghitung muktamar di Makassar dulu pakai e-counting ya, tapi sekarang kita pakai e-voting. Keempat, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi kesehatan dan keselamatan, maka materi muktamar akan disampaikan sebelum pelaksanaan muktamar. Nah, kalau dulu materi muktamar itu bersamaan dengan muktamar, sekarang itu kemungkinan seminggu atau 2 minggu sebelum muktamar materi itu sudah dibagikan dan akan didiskusikan. Menurut rencana ya tanggal 10 November itu 2022 ya, kita akan diskusikan mengenai itu. Dan juga tentang mengenai laporan PP Aisyah maupun PP Muhammadiyah akan diberikan secara tertulis nanti dalam bentuk buku sejauh sebelum muktamar diselenggarakan. Dan PWM dan PWA juga menanggapinya secara tertulis juga, dan nantinya akan dihimpun dan dibukukan menjadi keputusan muktamar. Yang kelima, ketentuan tentang pelaksanaan Tanwir muktamar yang ditetapkan dalam Tanwir Muhammadiyah Aisyah sebelumnya disesuaikan dengan keputusan tahun 2021. Jadi keputusan yang lalu dianulir karena yang diakui adalah keputusan Tanwir 21. Dan yang keenam adalah mentanfid ya. PP Aisyah maupun PP Muhammadiyah mentanfidkan keputusan Tanwir ini. Artinya ini kita terfokus karena tadi sukses muktamar dalam slogannya atau dalam semua yang namanya tema Tanwir adalah sukses menuju sukses muktamar. Karena itu fokus kita kemudian itu membicarakan waktu muktamar dan penyelenggaraan muktamar. Insya Allah apapun yang kita rencanakan ini akan berjalan baik. Memang ada kekhawatiran karena e-voting, ada kekhawatiran terjadinya faktor keamanan data yang sudah sebagaimana adanya penyusupan hacker dan lain sebagainya. Tapi tim IT yang sudah dibentuk, mereka siap untuk mengamankan berlapis-lapis terhadap keamanan dari pelaksanaan
e-voting dan maupun muktamar yang akan datang. Itu mungkin Ananda. Baik Yanda, ini sangat menarik keputusan Tanwir yang tadi 6 poin yang disampaikan Ayahanda, dan juga menjadi kali pertama ya pelaksanaan prosesi muktamar secara daring ya, hybrid tadi ya, ada yang daring dan luring juga. Ini menjadi kali pertama bagi Persyarikatan dan juga pelaksanaannya di momentum hari kelahiran Persyarikatan Muhammadiyah yang ke-110, jadi pada 18 November 2022. Dan juga tadi memang muncul pertanyaan berkaitan dengan sistem keamanan, sistem pemilihannya, yang kita kali ini bicara menggunakan sistem e-voting ya Anda. Ya, jadi ini ramai dibicarakan dalam Tanwir kemarin, itu berkenaan dengan keamanan dan kekhawatiran itu. Tapi insya Allah lah, kita dengan minta pertolongan Allah dan juga kita berusaha sekeras-kerasnya untuk tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Seperti diketahui Ananda, ya jadi ini sudah pernah diselenggarakan pada muktamar IPM kemarin, muktamar luar biasa IPM, dan berhasil. Alhamdulillah. Dan ini juga kita sudah MPI sudah beberapa kali rapat mengevaluasi dan akan diuji cobakan secara bertahap dengan PWM dengan MPI wilayah untuk lebih mengamankan hal seperti itu. Dan tidak semua yang e-voting ini yang di daerah, ada juga yang di Surakarta itu kan terkumpul sekitar 700 orang perwakilan muktamar Aisyah, 700 orang muktamar Muhammadiyah, yaitu anggota Tanwir dan ketua-ketua PDM yang akan kita undang untuk bisa hadir secara luring ya, secara fisik di muktamar itu. Jadi sisanya nanti di daerah-daerah, di wilayah atau di perguruan-perguruan tinggi yang memungkinkan keamanan dari sisi jaringan. Ya, supaya tidak terhambat nanti dalam prosesnya, tiba-tiba putus, tiba-tiba hilang semuanya. Ya, saya kira mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ya. Insya Allah. Ini juga menarik, jadi ini karena blended system artinya juga ada peserta yang datang langsung ke arena muktamar ya ini di Surakarta ya Anda, dan juga tentu ada yang mengikuti secara daring dari wilayah ataupun daerahnya masing-masing secara virtual. Ya, jadi kita jangan berharap ada penggembira sekarang itu. Peserta saja kita sudah batasi. Ya. Tapi kalau Allah memungkinkan besok itu 2022 itu ternyata aman ya, ternyata sudah semuanya di dunia ini sudah tidak ada lagi pasien baru ya mungkin kita akan pikirkan nanti untuk bisa berkumpul bersama, walaupun e-voting masih tetap dilaksanakan untuk mempercepat ya, tetapi mungkin kumpul di stadium yang sudah dibuat itu, yang sangat megah di Surakarta, karena kalau itu kan bisa memuat ribuan peserta di dalamnya itu. Saya kira insya Allah lah, mudah-mudahan saja memang ada terjadi keajaiban dan Allah memberikan kado buat kita semua kaum muslimin untuk bisa menyelenggarakan kegiatan secara luring ya. Insya Allah, ini juga tentu menjadi doa bersama ya Anda, pelaksanaan muktamar juga tentunya dengan putusan Tanwir yang telah diberikan berkaitan dengan optimisme menghadapi pandemi COVID-19 sehingga lahirlah putusan-putusan yang progresif, bagaimana Persyarikatan mencoba menyiasati tentunya dengan berbagai kemajuan teknologi dan juga tentang pelaksanaan muktamar tentunya. Baik, Anda, kita akan ulas lebih dalam tentunya di usai segmen berikut, usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.